Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Dr. Sofan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat beraktivitas sampai dengan detik ini. Selanjutnya izinkan kepada saya untuk menyampaikan rancangan penyusunan buku saya yang berjudul Berlatih di Era Industri 4.0. Buku ini dirancang dengan 11 bab. Yang pertama adalah prolog, kemudian permasalahan belajar dalam pelatihan, kemudian pengertian dan definisi pelatihan, kemudian jenis pelatihan, manfaat pelatihan, kemudian di sini juga ada bab tentang pelatihan era industri 4.0, kemudian bab selanjutnya adalah media pembelajaran dalam pelatihan, kemudian sarana dan prasarana pelatihan, layout ruang belajar. Nah, ini yang spesifik dalam buku ini adalah menampilkan layout ruang belajar khusus untuk pelatihan. Kemudian fasilitator pelatihan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, prolog ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal, di antara menjelaskan pergeseran paradigma media belajar di era industri 4.0, kemudian mengapa pergeseran itu terjadi. Maka di sini nanti saya juga menjelaskan penyebab pergeserannya. Kemudian permasalahan dalam hal ini adalah kemampuan individu dan peran pemerintah serta swasta di dalam era industri 4.0. Kemudian kondisi masyarakat saat ini, bagaimana kebijakan pemerintah dan kesiapan secara umum ketiga unsur yang ada di dalam masuk era industri 4.0. Kemudian di dalam prolog ini saya juga menyampaikan tentang pentingnya belajar bagi semua orang, khususnya dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Masuk di bab 2, permasalahan belajar dalam pelatihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan berdiskusi kepada pembaca nantinya permasalahan yang dihadapi oleh para peserta. Kemudian di sini juga akan dijelaskan permasalahan yang dihadapi oleh para fasilitator, kemudian permasalahan yang dihadapi para tenaga kepelatihan. Nah, ini sangat khusus ya untuk fasilitatornya. Walaupun di dalam tenaga kepelatihan itu ada fasilitator. Jadi di sini secara khusus itu dijelaskan nantinya tentang fasilitator. Maka kita berikan penjelasan secara spesial. Kemudian yang terakhir di dalam permasalahan ini juga akan dijelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk di bab 3 tentang pengertian dan definisi pelatihan. Mengapa ini saya bedakan? Pengertian adalah terkait dengan pemahaman, bagaimana orang memahami, orang menangkap tentang sebuah pelatihan, orang akan memberikan penilaian atau apa. Nah, itu kita bedakan tentang pengertian dan definisi. Nah, definisi pelatihan itu saya akan menyampaikan beberapa pendapat tentang ahli yang nanti akan kita simpulkan juga definisi pelatihan menurut buku ini. Kemudian masuk bab keempat, itu jenis pelatihan. Di jenis pelatihan ini kita akan menguraikan jenis pelatihan itu sendiri dan
non-pelatihan. Kemudian di bab 4, di bab 5, manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan itu nanti akan dijelaskan tentang siapa yang akan memperoleh manfaat dan apa manfaat tersebut, baik di masyarakat, pegawai, maupun karyawan swasta. Artinya orang-orang yang mengikuti pelatihan ini. Kemudian di bab 6 kita membahas tentang pelatihan era industri 4.0. Ya, di sini nanti akan dijelaskan secara khusus makna daripada era industri 4.0 dan unsur-unsurnya itu seperti apa. Kemudian di fase berikutnya saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang pelatihan masa sebelum tahun 2020 dan sesudah 2020 di Indonesia. Jadi secara umum nanti buku ini akan menjelaskan itu. Kemudian menjelaskan bagaimana pelatihan manual tradisional, artinya di sini akan dijelaskan bagaimana kepelatihan itu sebelum era industri 4.0 dan nanti secara khusus pelatihan industri 4.0 ya akan dijelaskan di sini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pokok utama di dalam buku ini. Artinya di bab 6 inilah kita akan mengerti bagaimana pelatihan industri 4.0. Kemudian untuk mendukung itu maka dijelaskan di sini nanti di bab 7 ya, di bab 7 itu media pembelajaran dalam pelatihan. Nah, media pembelajaran itu sendiri akan dijelaskan tentang media daring dan luring, kemudian akan dijelaskan juga jenis media secara online, aplikasi-aplikasi apa saja. Nah, itu nanti. Kemudian kita juga akan menyinggung tentang manfaat internet ya. Di bab 8 buku ini akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pelatihan. Mengapa ini dijelaskan di buku ini? Ya, karena untuk melengkapi dari sebuah pelatihan. Kadang-kadang kita melihat sebuah pelatihan hanya ala kadar ya. Apalagi di era industri 4.0 hanya menggunakan HP. Ya, ini coba kita lihat di background saya ini hanya sekedar biasa saja ya, tidak ada tambahan. Nah, ini sebenarnya saya juga pengen menggambarkan bahwa saya itu baru mau masuk dari manual ke komputer, kemudian ke digital dan ke internet. Nah, inilah video ini juga menggambarkan bagaimana kondisi existing saat ini. Kemudian di bab selanjutnya kita akan memberikan penjelasan tentang layout ruang belajar. Nah, ini yang harus kita pilah, harus kita pisah. Sebenarnya layout ruang belajar itu yang seperti apa? Kalau di tatap muka manual itu seperti apa? Nah, dengan digital seperti apa? Artinya secara daring nanti seperti apa? Nah, ini akan dijelaskan di sini di bab ini, di bab 9 ini. Kemudian secara khusus tadi saya sampaikan bahwa di buku ini akan menjelaskan tentang fasilitator pelatihan ya. Di sini akan dijelaskan bagaimana tenaga pelatihan dan tenaga pendidikan. Ini nanti akan dibedakan sehingga nanti para fasilitator tahu betul apa tugas dan yang harus dikerjakan, karena seringkali seorang fasilitator bertindak sebagai pendidik padahal dia adalah sebagai fasilitator.
Dia memfasilitasi, bukan menggurui. Dia mendorong agar orang bisa menampilkan potensinya. Nah, ini nanti di buku ini juga dijelaskan seperti itu. Kemudian kompetensi apa saja yang mesti dimiliki oleh seorang fasilitator, dan kemudian keterampilan yang seperti apa nanti yang harus dimiliki juga oleh seorang fasilitator di tatap muka ataupun di daring. Bapak Ibu, itu dari 10 bab tentang rincian buku yang akan kita susun dan mudah-mudahan akan segera dapat dicetak nantinya ya. Diakhiri dengan bab 11 yaitu kesimpulan, di mana nanti kesimpulan ini akan merujuk bagaimana cara belajar dan bagaimana belajar di era industri 4.0. Demikian rancangan buku saya, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi khalayak umum, untuk masyarakat, khususnya untuk para pegawai dan karyawan, untuk ASN ya, khususnya sebagai pelayan publik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi dirinya nanti di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menunggu feedback dari para penonton video ini. Mudah-mudahan dapat memberikan komentar maupun saran yang nanti akan menjadi perbaikan daripada rancangan buku ini. Jangan lupa di like dan subscribe untuk rancangan buku ini untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.